bisa berpikir begini loh, sebagai orang yang awam ya. Oh, nggak awam juga. Enggak, dari penjelasan. Lu pura-pura polos dari tadi. Ya iya dong, gitu, supaya nggak kenapa-kenapa. Mas Toto aja yang kena. Orang akan melihat dari penjelasan Mas Toto ya, bahwa incumbent sangat berpengaruh dengan siapa yang akan dia dukung gitu. Misalnya dia akan dukung seseorang itu akan mengikuti elektabilitasnya gitu kan. Ya. Tapi yang antitesa daripada incumbent itu akan bergabung menjadi satu juga gitu. Dia kalau dia serius, kenapa gue jadi tegang? Makanya. Ya Allah. Gue kayak berasa mau dilempar ini kok kan disuruh awam. smash, tau nggak? Lagi awal. Jadi ada dua corong ini kan, dua corong. Kita bisa bilang bahwa Pak Prabowo masih di corong yang lama nggak sih? Artinya sebagai orang kabinet, apakah masih antitesa daripada Pak Jokowi ataukah sudah dianggap sebagai penerus Pak Jokowi atau orang yang ada di kubu sini? Jadi kan kalau membaca 3 besar semua lembaga survei deh, itu selalu di antara 3 nama saja, Ganjar, Prabowo, sama Anies gitu ya. Itu kita nggak bisa bantah. Tetapi membaca siapa yang kemudian sebenarnya lebih punya peluang untuk katakanlah menjadi 2 besar di antara 3. Walaupun surveinya kebanyakan sekarang Pak Prabowo kalau nggak nomor 2, nomor 1. Aniesnya rata-rata nomor 3 gitu ya. Tapi menurut saya sebenarnya Pak Prabowo masa peaknya sudah lewat ya. Kalau kita baca, kenapa sih survei Pak Prabowo tetap lumayan tinggi kalau nggak nomor 1, nomor 2? Karena tingkat pengenalan dia itu udah mentok, hampir 100%. Orang kenal ya? Betul, Mas Anies 87-88%, Ganjar itu masih 75%-an. Oh, justru orang lebih kenal Anies? Jauh, kan gubernur DKI, menteri, orang lebih lama lah sebagai turun tangan tokoh ya? Nasional. Turun tangan. Habis itu naik tangan. Ya kan ke atas kan, mau ke atas kan, bukan turun ke bawah lagi, mau ke istana kan. Bukan lepas tangan. Bukan lepas tangan. Saya nggak bilang. Oh iya, saya nanya. Loh, nggak lepas tangan loh. Yang lepas tangan Pak Jokowi. Oh, siap. Iya, Presiden yang harus. Enggak, karena Pak Jokowi meninggalkan Jakarta untuk jadi calon. Pak Anies selesaikan. Oh, betul. Tapi saya tidak suka juga, tidak apa-apa. Saya netral sekali nih. Tuh kan gue lupa lu nanya apa. Rawan diserang nih. Kalau yang netral nih rawan diserang dua pihak gitu kan. Jadi balik lagi kalau tadi. Kalau dua calon. 2 terbesar itu menurut saya yang lebih punya peluang adalah Anies dengan Ganjar karena tingkat pengenalannya masih lebih rendah. Nah pertanyaannya kan, artinya kan kalau tingkat pengenalan dinaikin, dia peluang menaikkan elektabilitasnya lebih tinggi gitu kan. Pak Prabowo ruangnya lebih kecil nih gitu. Karena udah mentok. Ya, 100%. Dengan tingkat elektabilitas 20%-an, dulu modal suara dia 45%, 44%, artinya kan ada penurunan besar. Nah itu sebenarnya secara nggak langsung menjawab karena sudah 2 kali nih memposisikan diri dengan positioning jelas. Saya antitesa rezim Jokowi. Saya punya karakter kepemimpinan berbeda dengan Jokowi, misalnya gitu kan. Lalu tiba-tiba masuk jadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Jadi angka demi dari bangsa dan negara, Bang. Kenapa? Demi bangsa dan negara. Demi bangsa dan negara. Ya kita harus percaya dong. Ayo lanjut. Dan kemudian otomatis kan itu yang menurut saya menjelaskan kenapa sih dari suara 45% sekarang tinggal 20%-an. Karena basis massa yang sudah dia bangun selama beberapa tahun dari 2 pemilu, ya otomatis kan akan mencari basis akan mencari pegangan baru yang dianggap merepresentasikan anti Jokowi. Dalam hal ini Mas Anies diuntungkan. Tapi kalau kemudian Prabowo nggak maju, kalau Prabowo 20% ini akan kemana? Apa 50-50, 10% ke Anies, kemudian 10% ke Ganjar? Apakah 20% ini akan ke Anies? Kita ambil contoh ya, Pilkada DKI putaran pertama akan lebih besar ke Anies. Akan ke Anies ya? Akan lebih besar ke Anies. Ini sebenarnya rumusan Pilkada DKI waktu itu ya. Ketika putaran pertama Pak Ahok yang menang. Betul. Ketika AHY udah nggak masuk di putaran kedua, suaranya ke Anies dan Anies menang. Tapi kan beda. Kenapa nih? Isu SARA sulit nyerang Ganjar. Tapi kan udah terbagi, udah nggak perlu isu apa-apa lagi, itu udah terbagi banget nih sebagai dua corong. Menurut saya agak berbeda ya. Orang kalau kita baca di survei, apalagi sekarang ya, ketika Ganjar dikonotasikan oleh sebagian pihak malah terzolimi oleh partainya sendiri. Ganjar itu malah mendapatkan suara juga dari basis pendukung sebagian non-Jokowi juga. Itu yang menarik nih. Drama-drama kayak zaman 2004 ya. 2000. Dipecat dari menteri, kemudian dicintai ibu-ibu. Bangsa kita ini kan harus diakui
bangsa Sinetron. yang ya bangsa sinetron, bawang putih pasti menang dari bawang merah. Merah. Karena dia terzolimi gitu kan. Iya. Dan ini sejarah presiden loh. Kalau almarhum Taufik Kimas tidak mengatakan Jenderal Taman Kanak-Kanak kepada SBY, saya pikir saat itu kalau nggak salah Maret 2004 SBY tidak akan sekencang itu mendapatkan simpati. Kalau Jokowi tidak dikatakan bodoh, wali kota bodoh oleh Pak Bibit Waluyo dalam konfliknya dengan Gubernur Jawa Tengah saat itu, namanya nggak akan secepat itu juga. Kalau yang namanya Anies Baswedan tidak dipecat, mungkin dia tidak akan memiliki momen seperti ini juga. Ganjar Pranowo menurut saya juga kalau kita baca di survei, namanya itu melejit. Ketika ada konflik internal, dia tidak diundang di DPD Jawa Tengah, lalu kemudian orang mulai melihat dia pada skala yang berbeda. Itu menurut saya. Jadi nggak bisa dipungkirin. Pasti berpengaruh ya. Ya, nah balik lagi nih. Saat ini Ganjar belum bisa sepenuhnya. Maaf, Mas Toto. Apa nih? Ini ada kereta lewat. Bukan pesawat? Oh bukan. beda. Ini kereta ekonomi tapi suaranya kasar. Ini karena maaf sekali karena kita syutingnya dekat stasiun Jatinegara. Jatinegara. Negara yang dengan angka-angka menipu rakyat. Angka popularitas, angka BBM, inflasi. Tapi rakyat yang disuguhi oleh negara yang super murah hati. Memberikan pembebasan bersyarat kepada napi-napi. Koruptor, iya. Dengan angka kan remisi 2 tahun, dipotong 2, ya pusing lah. Oke, kita lanjut, keretanya udah lewat. Oke. Saya tuh senang sekali kalau yang datang ke sini tuh dia punya pilihan, tapi dia netral gitu ya. Serang ke sini, serang ke sini juga enak gitu. Kayak saya nggak sendiri gitu. Biasanya kan saya susah nih memposisikan diri. Aduh, dia orangnya ini lagi gitu. Ternyata nggak cebong-cebong banget ya? Hah? Nggak cebong-cebong banget ada ya? cebong-cebongnya. Gitu. Tapi orang-orang yang bakal diserang paling parah gitu kan. Tapi gimana tuh? Apakah akan menguntungkan 20% ini mutlak milik Tidak Anies mutlak, Baswedan? tetapi akan lebih banyak kepada Anies Baswedan. Artinya kalau kita bilang 20% sekarang elektabilitas. Pemilih Pak Prabowo ya, ini kan 20% elektabilitas. Kita ambillah lebih banyak berarti 15% ya. Ya. Dari yang sekarang dukung Prabowo masuk ke Anies Baswedan. Otomatis Anies akan di atas Ganjar dong. Enggak, karena kan sekarang itu survei hanya membaca, kita head to head kan misalnya nih, Anies versus Ganjar. Oke. Anies versus Ganjar versus Prabowo. Sebetulnya survei yang diadakan sekarang itu belum bisa mensimulasikan dengan adil apa yang akan terjadi pada 2024. Oke. Betul, ketika simulasinya atau skenarionya adalah misal nih tiga pasang, capresnya Prabowo, Ganjar, Anies. Lalu kemudian katakanlah Ganjar dengan Anies masuk ke putaran kedua, misal ya. Oke. Yang akan lebih banyak mendapatkan suara Pak Prabowo kan kira-kira siapa? Masuk Anies. pertanyaan kira-kira tadi Anies. kan Anies gitu kan. Betul, Anies akan diuntung. Tapi apakah kemudian itu bisa disimulasikan berarti Anies akan di atas Ganjar? Enggak. Karena sekarang survei itu menghadapkan Ganjar yang tingkat pengenalannya baru 75% dengan Anies yang udah misalnya 87-88%. Secara real, konkretnya pada saat kampanye dimulai, tingkat pengenalan tuh pasti sama semua. Di atas 85%. Di situ otomatis Ganjar akan diuntungkan. Tetapi ketika terjadi pemilu 2 putaran, Anies memang akan lebih Tapi tergantung kan orang kenalnya dari apa gitu kan. Misalnya 75% naik jadi 85%, 10% ini kenalnya melalui apa? Kalau melalui koran Wadas kan kalah dari sini kan. Atau yang satu karena kalau sisanya yang belum kenal orang Wadas semua mungkin beda kan ceritanya. Kalau 13%-nya, 13% yang Pak Anies gitu. Kalau orang yang belum tahu apa nih, bagi 2 dong gitu. Tapi kalau yang belum tahu Pak Anies juga ternyata kemudian korban gusuran JIS, beda cerita itu juga. Itu dia. Jadi bisa sangat ini ya, sangat tidak bisa ditebak ya. Sangat tidak bisa ditebak. Tapi memang 2 nama ini paling potensial. Menurut saya paling potensial, walaupun surveinya saat ini lebih ke arah pertarungan Ganjar dengan Pak Prabowo di survei nomor 1, nomor 2. Tapi dalam konteks modal yang kita bicarakan tadi, memang 2 sosok yang dianggap mewakili 2 kubu. Kebetulan orang baru juga dianggap anak muda, komunikasi bagus dan segala macam. Menurut saya kita agak sulit melawan sebuah arus bahwa memang 2 orang ini akan jadi bintang dalam 2024 dengan semua kelebihan atau kekurangan. Karena udah mulai masuk ke era yang sudahlah orang-orang lama sabar dulu nih. Yes. Iya ya. Minimal 2 orang itu kan mewakili pandangan bahwa mereka bottom up, bukan anaknya ketua umum,
nggak ada gelar bangsa, nggak ada Betul, darah birunya. Di Sipil. partainya juga cuma ini doang. Sipil murni ya? Sipil murni dua-dua aktivis juga. Malah sebenarnya mereka kan barengan di kampus. Di kampus. Temenan Iya. sebenarnya yang Dan yang berantem menang kan Jogja ya? Jogja dua-dua. dua-duanya Jogja. Dua-duanya lagi kan. Jogja, UGM. Apapun itu sekarang UGM lagi. nanti Iya kan sih. gitu. Sekali-sekali ke kampus saya dong, UM-nya siapa yang bisa dicalonkan ya? Muhammadiyah siapa? Oh, Padin Samsudin. Padin. Prof. Din Samsudin bisa nih. Prof. Bisa maju nih, ambil rebut suara UGM. Ya, ayo kita. Nah, tapi sebenarnya menarik ya. Kita mau bilang bahwa Jokowi adalah di beberapa media kan atau di beberapa YouTube Mas Toto itu bilang bahwa Jokowi nih sebagai tadi juga di sini bilang bahwa ini sangat berpengaruh nih elektabilitasnya Pak Jokowi itu kepada siapa yang akan menang gitu. Ya. Siapa yang dia dukung nanti itu akan sangat berpengaruh gitu. Bisa jadi aset, bisa jadi beban loh. Betul. Ya. Betul. Tergantung Ya. kan Tergantung fluktuatifnya nanti gimana. seperti apa Ya, gitu kan. ya. Tetapi di satu sisi ada Pak Prabowo nih yang Ya. kalau dia tidak maju akan berubah semua juga nih. Betul. Siapalah king? Masa iya pertarungannya Anies sama Ganjar tetapi kingnya tetap Jokowi Prabowo. Seru sekali maksudnya kok tetap aja orang lama yang menentukan ini gitu. Kan menarik gini loh. Pak Jokowi bisa menjadi memberikan pengaruh besar karena tadi terlanjur ada polarisasi, artinya apa yang akan dia positioning dia di mata rakyat di 2023 itu akan menentukan siapa yang punya peluang untuk menang. Itu satu. Tapi kan menarik di sisi lain dalam konteks aturan presidensial threshold untuk menentukan siapa yang berhak jadi calon, Pak Jokowi ini paling lemah dibandingkan dengan nama-nama kingmaker yang kita sebutkan. Mau itu Prabowo, mau itu Megawati. Dia nggak punya partai. Karena dia bukan ketua ya? Dia bukan ketua umum partai. Pertanyaannya kan adalah, apakah tapi dia bisa mempengaruhi ketum partai lain gitu kan? Saya merasa apa yang dilakukan dengan Musra, apa yang Koalisi dilakukan dengan 3 partai PAN, Golkar dan Spekulasi. P3 apakah bukan mencerminkan bahwa inilah kendaraannya gitu? pertanyaannya memang jaminan apa bahwa mereka tetap loyal dengan Jokowi? Jokowi tinggal jaminannya setahun lagi kok. Kartu as sih, enggak sih Pak. Aduh. Ceplosan kan, edit. Kalaupun skenario itu berjalan, deklarasi harus dilakukan di 2022. Semakin dekat masa pensiun, katakanlah nih. Tahun ini dong, Mas Toto. Iya, logikanya gitu. Tadi kan kalau dibilang kartu as, karena dia masih berkuasa, dia punya power. Oh, bukan, kartu as ketua-ketua ini, kartunya. Oh ya betul. Oke, edit ya di situ lagi ya gitu. Gue biar jelas. Kartu as ini kan hanya bisa dibuka oleh orang yang berkuasa kan. Iya. Nah, semakin dekat masa pensiun seorang presiden, kemampuannya membuka kartu as kan juga semakin lemah. Jadi saya tidak percaya kalau kartu as ini bisa dimainkan oleh seorang penguasa ketika makin menjelang pemilu. Mulai logis nih, yang tadi nggak usah diedit. Mantap nih. Nggak apa-apa. Berarti akan semakin Tuduhannya terbantahkan. Iya. Semakin mendekati ke sana, Pak Jokowi di posisi semakin lemah dong. Artinya dia tidak punya partai. Itu kan sebuah kondisi psikologis yang nggak bisa dilawan oleh siapapun. Tapi aneh, Mas Toto. Maksudnya SBY di akhir masa pemerintahan juga tetap menjadi seseorang yang Enggak, salah. Tetap SBY gitu loh, maksud aku. Dia dengan SBY. orang-orang di belakangnya, artinya Tidak. SBY ketika 2012 itu menghadapi situasi instabilitas politik yang luar biasa. Di partainya sendiri pun terjadi kasus yang luar biasa. Bahkan konflik dengan Mas Anas Urbaningrum, ketua umumnya saat itu. Bahkan sebelumnya 2010 ketika Kongres dia menginginkan Andi Malarangeng, ternyata yang jadi adalah bukan yang direstui oleh dia. Di situ kan terlihat tuh, namanya kewibawaan politik sudah berbeda ketika menjelang masa pensiun di periode kedua. Partai koalisi Golkar dan PKS inisiator dari hak angket Senturi dan mafia pajak saat itu yang menggoncang politik negeri juga kan. Itu yang disebut dalam terminologi politik sebagai lame duck government, pemerintahan bebek lumpuh. Bahkan kalau di Amerika Serikat ada istilah kutukan periode kedua, second term curse. Artinya tingkat kepuasan publiknya biasanya akan anjlok di periode kedua. Nah, itu kan sebenarnya penjelasannya salah satu disebabkan oleh udah pada mulai nyeleneh nih. Mulai mencari suara untuk 2024. Masing-masing ngurus diri sendiri ngurus gitu. Diri sendiri atau nyari bos baru. Tapi ada nih. Ada bunyi nih ya.
Apa nih, Mas? Hah? Oh, apa nih? Kereta ya? Ini kereta, tapi kayaknya kereta listrik. Jadi tidak terpengaruh harga BBM. Oh, tidak terpengaruh Tidak, harga tidak. BBM. Oh Tidak. iya, tetap puji. Jadi jangan Karena disindir lagi udah. Oh iya. Oh, kereta lurus aja. Ya, ketiga saya lagi nih. Tapi oke. Internal PDIP lagi gonjang-ganjing. Kemudian Pak Jokowi tidak punya posisi tawar yang oke menurut Mas Toto ketika menjelang akhir pemerintahannya lagi gitu. Kalau mau di sekarang. Kecuali tingkat kepuasan publiknya baik sekali. Yang kedua, menurut saya itu harus dilakukan sekarang. 2023 situasi akan berbeda. Artinya ketika pemilu terjadi gitu, lalu kemudian misalnya kita ambil contoh lah Puan Maharani yang sebenarnya direstui oleh PDIP untuk menjadi calon gitu. Kode-kode Pak Jokowi semua terbantahkan gitu, artinya tidak direstui oleh sang ketua umum. Ya. Posisinya semakin lemah dong. Dia tidak akan punya kekuatan apa-apa menjelang Pilpres itu. Sebetulnya kan politik ini nggak bisa dilihat seperti itu ya. Pak Jokowi dalam kapasitas menjadi seorang presiden, tapi juga seorang petugas partai di PDI Perjuangan. Kalau misalnya PDI Perjuangan tidak sejalan dengan Pak Jokowi, lalu kita simpulkan berarti Pak Jokowi selesai nih. Partainya sendiri udah nggak dukung. Jangan-jangan bisa logikanya terbalik. Ketika partainya sendiri tidak sejalan dengan Pak Jokowi kemudian menjadi barang yang menarik buat partai-partai lain untuk kemudian keluar Anda dari PDIP sini. Mungkin tidak akan keluar, tapi kita bersama-sama menyusun skenario B. Nah, itu yang tadi ini. Anda tidak mendapatkan 20% suara PDI Perjuangan untuk presidensial threshold, tapi ada 3 partai nih yang jumlahnya mungkin 25% kan? Yang udah koalisi duluan kan? Koalisi pertama. Saya nggak sebut. Iya, maksudnya. Saya nggak sebut. Ya, oke, lanjut. Tapi kira-kira seperti itu. Ya. Jadi menurut saya akhirnya kan juga ada upaya saling mengintip. Misalnya PDI Perjuangan, kalau saya berbeda dengan Pak Jokowi, jangan-jangan malah akan ada skenario yang lain yang bisa merugikan partai saya. Atau sebaliknya, terjadi dengan partai-partai lain juga akan berpikir seperti itu. Dan kalau seandainya kita pakai skenario itu ya, menurut survei gimana nih di bulan Juni misalnya, oke Bu Puan rendah sekali gitu, bahkan di bawah Ibu Mega. Jadi lebih efektif Ibu Mega untuk maju. Tapi kalau direstui Puan lah. Enggak lah, Ibu Mega nggak akan maju lah. Dibandingkan Puan, lebih mending Ibu Mega kan secara survei gitu kan. Kalau yang sebenarnya, ya sudahlah saya udah ngalah 2014-2019 untuk Pak Jokowi, sekarang giliran Terah Soekarno nih. Puan Maharani, skenario kedua dibuat, Ganjar Prabowo muncul di sana. Ganjar apa Prabowo? Ganjar Pranowo. Oh, Ganjar Prabowo ngeles aja kayak politisi. Kayaknya mulai ini deh, mulai apa namanya, mulai duet nih mereka. Iya. Ganjar dan Prabowo maksudnya, Ganjar. Apakah ini akan merugikan secara Kok Ganjar? sentimen banget sama Anies nggak maju? Hah? Kok sentimen banget sama Anies nggak maju? Lah orang dia juga posisi tawarnya lama nggak ada partai. Mentang-mentang kita syuting lagi dipanggil KPK, nggak boleh begitu dong. Nggak ada partai, datang sendiri ya? Iya, datang sendiri. Iya. Dia mau laporin orang apa dipanggil tuh? Nggak tahu saya. Nggak berani ngomong. Nggak tahu juga ya. Itu. Mudah-mudahan ya baik-baik aja. Baik-baik aja. Ya kita doakan kan. Iya. Kita doakan yang baik loh. Maksudnya adalah ketika Puan maju, Ganjar maju. Prabowo maju, yang identik dengan pemerintahan. Akan memecah suara, dan kalau ada pihak yang memajukan Anies Baswedan ini sangat emas banget nih peluang dia untuk memenangkan. Iya. Kalau kemudian sebetulnya enggak sih, Pak Prabowo itu suaranya masih lebih bersinggungan dengan Mas Anies. Oke. Sementara kalau Puan sudah pasti akan kalau maju dengan Ganjar. Walaupun surveinya tidak tinggi, misalnya berseberangan dengan Ganjar ya, Puan maju, Ganjar maju. Walaupun survei Mbak Puan tidak tinggi, tapi secara otomatis yang paling dirugikan adalah Ganjar. Karena akan pecah ya, karena internal basisnya, PDIP, marhainnya. Betul, biar gimana suara pemilih Ganjar ini tetap terbesar itu berasal dari PDIP. Dari PDIP ya? Akar rumput PDIP yang biasa. Terbesarnya tetap dari situ, walaupun ada beberapa persentase partai-partai lain yang mendukung juga, tapi tetap terbesarnya dari PDI Perjuangan. Dan kalau pecah menguntungkan justru lawan? Lawan. Prabowo bisa diuntungkan tuh, misalnya tidak ada Anies pun. Karena otomatis yang akan lebih terpecah bukan suara Prabowo, tapi suaranya Ganjar kan misalnya. Suara Ganjar, Prabowo akan pada akhirnya bisalah mendapatkan
Sisa-sisa dari situ ya. Belum tentu kalau misalnya skenarionya Masuk putaran kedua ternyata akhirnya PDI Perjuangan mendukung Ganjar lagi kan beda cerita. Iya. Jadi di Ganjar pertama, akan Prabowo dirugikan menang di putaran pertama. Tapi putaran kedua suaranya out, bisa berbalik kembali. Iya ya, karena ada putaran kedua nih, jadi serunya. Pusing makanya 2024 iya, kan? 2024 nih Pak. Tapi kalau survei tentang 3 periode, apakah pernah dilakukan? 76% menolak. Oke. Yunarto Wijaya termasuk salah satu. Ya menolak. Ya. Selesai, mantap sekali. Catat. Kita masuk ke partai, Mas Ya. Toto. Lu begitu sekali ya gue bagus kagak dipanjang. Bagus nih, udah, orang udah tahu, gak usah. Begitu dia sentimen. Nanti semakin kita puji-puji nih, orang semakin alah gini mentang-mentang sesama milih Jokowi 2019 pasti gitu. Jadi udahlah gitu, biar Tuhan yang tahu isi hati kita. Wih, bijak sekali. Masya Allah. Gitu. Untuk partai sendiri, ini pilkada serentak loh. Ya. Akan berbeda ya, akan berbeda rasanya, akan berbeda pressure-nya, akan berbeda cara kampanyenya. Pilkada serentak apa pemilu serentak? Pemilu. Pilkada juga serentak kan? Ini gue yang budak apa iya, iya. Saya pusing nama angka tadi nih. Karena memang ada pemilu serentak di Februari, pilkada serentak juga November. Iya, pilkada juga ada kan. Artinya kan di daerah-daerah nih pilkada serentak nih daerah-daerah juga fokus dengan itunya gitu, bukan terbagi dua, bahwa mereka fokus ke nasional juga gitu kan. Ya, betul. Mereka kan fokus di daerah-daerah. Betul. Siapa yang menang jadi bupati, siapa yang menang jadi ini, akan terpecah nih konsentrasinya. Iya. Apa mempengaruhi pilpres dan secara umum kalau survei secara partai-partai dengan pilkada serentak ini menguntungkan siapa justru? Yang pasti sebenarnya sih selisihnya masih cukup lama ya. Selisihnya kan akan sekitar 9 bulan. Iya. Februari ketemu dengan pilkada. Sebetulnya yang akan November. Sebetulnya yang agak dirugikan menurut saya adalah persiapan menuju pilkada. Karena konsentrasi partai akan tersita terlebih dahulu, katakanlah Februari, kalau ada putaran kedua, itu bisa sampai bulan Mei. Katakanlah suara rampung betul-betul, kalau tidak ada konflik dan segala macam. Belum lagi gitu tuntutan ke MK. Jadi sebetulnya yang akan berpengaruh adalah kualitas dari penyiapan pilkada. Di daerah justru ya? Baik dalam konteks oleh penyelenggara pemilu, ataupun kesiapan partai yang konsentrasinya fokus habis-habisan pemenangan pileg atau pilpres. Belum, kalau menang enak. Kalau kalah, situasi kan bisa berubah. Jadi hasil pilpres, menurut saya itu akan bisa saja mengubah konstelasi yang akan terjadi pada pilkada nanti juga, partai-partai. Oh, jadi akan berubah mesin-mesin partai yang juga kan? Iya, makanya kesimpulannya sih yang akan lebih berpengaruh adalah kualitas dari penyelenggaraan pemilu ya? Pilkada. Oh, pilkada secara khusus pilkada ya? Yes. Tapi untuk survei di bulan Juni, apakah ada survei partai? Ada. Siapa yang masih unggul? Masih PDI Perjuangan. Nomor 2 Gerindra. Angkanya berapa? Mudah-mudahan nggak threshold tuh. 24%. 24 threshold. Threshold kan nggak butuh angka sekarang. Iya, untuk kedepannya nanti sendiri aja bisa juga nyalonin. Bisa, kalau didasarkan kalau nggak dirubah undang-undang pemilunya kan. Tapi menurut saya nanti akan konstelasi yang berubah. Ketika pemilu serentak dilakukan, pemilu presiden sama pemilu legislatif, yang menjadi major election atau pemilu yang utama itu kan adalah pemilu presiden, gitu kan? Jadi metode psikologisnya itu akan seperti itu. Gua paling gampang nentuin siapa jagoan gua, siapa penjahat, gitu kan? Ketika mereka sudah menentukan siapa jagoan di pilpres, biasanya akan ada pengaruh tuh itu yang disebut dengan efek ekor jas. Gua akan memilih partai juga yang terasosiasi dengan jagoan gua itu di pilpres. Yang bawa emosi sebagai pemilih itu kan pilpresnya. Tapi kalau misalnya presidennya adalah non partai, misalnya kayak Anies Baswedan, misalnya kayak Ridwan Kamil punya partai nggak? Nggak Ridwan Kamil, seperti itu yang terpilih misalnya, kan tidak akan mempengaruhi juga berarti? Akan punya pengaruh nanti pada koalisinya? Gini, makanya kan nanti akan ada partai yang berlomba mengklaim sosok yang tidak punya partai ini, tapi kemudian mereka ajukan, mereka akan asosiasikan ini adalah bagian dari kami. Bukan tidak mungkin, mereka nanti negosiasinya adalah, lo jadi kader gua. Sehingga efek ekor jas tadi akan bisa didapatkan, dibandingkan hanya menjadi partai pengusung, tapi bukan kader gitu. Nah, itu yang menurut saya juga sekarang jadi perhitungan. Tapi pilpres duluan ya ini ya? Bareng. Pilpres sama pileg? Bareng. Oh iya, pilpres sama pileg bareng pilkada yang terakhir? Bareng. Makanya partai-partai yang udah tinggi pun, tapi salah menempatkan dirinya menjadi dalam menentukan capres, itu bisa goyang. Logika aja loh. Kalau ada sebuah partai suaranya berapa puluh persen, gua nggak mau nyebut angka pastinya, nanti lu pasti sebutin berapa puluh persen, capresnya misalnya 1%. Yang terjadi kan capres tersebut akan jadi beban.
narik suara partainya. Logikanya kan adalah capres yang diajukan lebih tinggi dong elektabilitasnya dibanding elektabilitas partainya. Sehingga capres itu ketika diidentikan dengan partainya bisa ikut nambah suara dari partainya. Nah, itu yang juga bisa mengubah hasil-hasil survei sekarang. Bisa berubah ya? Bisa. Berarti ini akan sangat cair sekali ya sampai 2024 ya? Masih Terbuka kemungkinan nama baru? Baru jauh-jauh hari sekarang salah satu partai KIB konflik. Oh iya. Ada versi Pak Soeharto, ada versi Pak P3 ya? Mardiono. Iya. Masih diprediksi masih akan masuk parliamentary nggak? Threshold. Partai-partai karena kalau kondisi konflik internalnya seperti ini menurut saya berat. Di terakhir berapa P3 sendiri? Survei apa? Survei. 2? 3 koma atau wow. 3 koma konflik jadi makin 3 koma iya. Kan harus 4 kan? Nggak lolos. 3 koma kalau nggak salah. Partai baru ada yang punya peluang untuk lolos parlemen. Maaf ya Bang Fahri Hamzah, berat. Kalau survei. Oh, Gelora ya? Gelora, teman-teman teman-teman PSI juga berat. PSI berat? PSI, survei loh, saya ngomong survei gitu ya. PSI masih 1 koma. PSI? 1 koma. 1 koma? Iya. Bro and sis, nggak ngefek kan? Perindo agak lumayan. Apa? Perindo agak lumayan. Perindo lumayan ya? Ya kan marsnya terus-terusan. Oh iya sih, iklan-iklan itu berita di bawah. Pengaruh, gitu. menurut saya itu pengaruh. Tapi belum lolos 4% juga kalau di Berarti masih akan dihiasi oleh partai-partai lama ya? Partai-partai lama juga. Ada partai lama yang keluar yang kayak tadi P3 ya? Jangan mendahului. Enggak, secara survei. Secara ini ilmu survei, pengetahuan loh. Secara survei yang 3, belum lolos dari partai lama adalah P3 dan PAN. PAN? Ya. Oh. Kenapa? Kan bisa dagangan tuh PAN. Bisa dagang kan? Dagang minyak aja bisa, apalagi dagang suara kan? No comment. No comment. Tapi seru sekali ya. Tapi nanti Mas Toto menjelang pemilu masih mau main di sini nggak? Boleh. Kita bahas lagi nih versi terbaru. Siapa tahu peta berubah semua. Prabowo, Anies, Ganjar gak ada yang maju kan, lucu banget nih. Bisa seperti itu. Bisa aja kan? Tema yang paling menarik dari 2024 adalah dari 5 besar yang surveinya tertinggi, Ganjar, Prabowo, Anies, Sandiaga Uno dengan Ridwan Kamil, hanya satu yang pemilik partai bisa menentukan dirinya maju atau tidak. Yaitu? Sisanya kalau nggak punya partai, petugas partai. Hanya Pak Prabowo. Artinya kan kalau berpikir jorok nih, ketum-ketum atau pemilik partai yang elektabilitasnya 1%, 2%. Tapi kan ada PDIP juga. Iya, makanya kalau saya misalnya... Kalau ini dari 5 besar ya? 5 besar. Oh, maksud Mas Toto PDIP lebih condong ke yang 1%. Enggak, saya ngomong gitu. Tapi saya kan cuma ngomong gini, logikanya adalah kalau saya bisa menentukan keputusan di partai saya, dan kemudian saya tahu kalau ngelawan yang 5 besar itu berat, ya udah, kita sepakati aja bareng antar partai. Mereka kita jangan kasih maju gitu ya. Peluang saya kan jadi lebih terbuka. Kalau sampai itu yang terjadi, nah itu baru. Oke, dari 5 orang ini. Karena Anies nggak punya, Sandiaga Uno lebih ke 99,9% saham Gerindra kan punya Pak Prabowo. Iya, terus Sandi juga nggak bisa apa-apa. Terus kemudian Ridwan Kamil juga nggak punya partai. Nggak punya partai. Anies tidak punya partai. Ganjar PDIP. Begitulah. Ganjar begitulah. Ya. Oke, saya mulai masuk nih. Ini sangat cair sekali, seru sekali. Saya suka nih, gini-gini. Karena saya bodoh amat siapa yang mau maju. Saya sudah di titik itu. Saya sekarang mau bikin. Saya selalu orang yang datang sini. Nanti saya ikut ngedit ya. Hah? Nanti saya ikut ngedit ya. Loh, orang boleh dong, nggak peduli siapa yang maju. Tapi kan boleh pilih. Banyak hilang kerjaan kayak gitu. Enggak, aman. Tiba-tiba dipanggil saya gitu. Dipanggil untuk ini kita ada musyawarah partai nih. Mas Mamat mau ngisi berapa ya red card-nya? 500 juta. Kalau kalian enggak, aku kasih harga tolak. Jadi aku nggak mau. Tapi kasih harga yang sudah pasti mereka tolak. Tapi kalau mereka mau, alhamdulillah. Terima juga kan akhirnya. Terima juga. Nah, orang udah ajuin harga. Tapi dibandingkan bilang, oh saya nggak mau, saya nggak suka sama partai Anda kan, nggak enak kan. Iya betul. Nah, tapi orang selalu kampanye tuh nanti di 2029 kita harus mulai masuk ke Indonesia tanpa partai. Ya nggak usah ada partai. Kenapa? Ya udah individual aja. Siapa yang bebas mencalonkan diri, siapa yang bebas. Boleh ya? Partai harus tetap ada. Tapi peluang individu terbaik untuk bisa menjadi pemimpin negeri tidak boleh dikebiri oleh
kewenangan partai. Artinya threshold lagi-lagi. Ya. Threshold lagi-lagi. Yes. Mas Toto, terima kasih banyak. Thank you. Sudah main-main ke sini, sudah membuka mata kita bahwa wah, ini mempengaruhi opini publik loh. Surveinya tadi kan tahu itu akan mempengaruhi sekali. Asal jangan pengaruhi rezeki saya Oh, juga. enggak. Kita bikin judulnya ya, Mas Toto, Ganjar menang gitu. Kita bikin judulnya gitu ya, gitu ya. Bebas, gitu. bebas. Gitu. Nah, Mas Toto, satu pertanyaan terakhir. Apa? Kira-kira yang direstui PDIP siapa? Yang direstui. Ini karena ini menentukan sekali nih. Pemenang pemilu itu menentukan daripada partai ini gitu loh. Ganjar Puan 50-50. Oh, 50-50. Nggak apa-apa sekali-kali Jawaban aman jawabannya sekali. garing kan. Jawaban aman. Bilang dong, kayaknya Puan gitu kan. Oke, terima kasih banyak. Sehat-sehat Thank terus you. ya, Mas Toto. Thank you, sama-sama. Terus juga kritik kiri kanan, silakan Siap. saja. Ya, pokoknya Pak Jokowi salah, kritik juga. Habis. Pasti kan? Habis. Oke, siap. Anies salah? Habis. Oh, Nggak usah disuruh. Kok beda mukanya bilang habis sama Pak Jokowi? Nggak usah disuruh. Nggak usah disuruh, kalau Pak Jokowi disuruh dulu. Gitu. Terima kasih banyak. Thank you. Oke, para maling. Jangan lupa untuk saksikan terus episode-episode Maling Mamat Gelilang hanya di As Kreatif. Jangan nonton channel lain. Jangan nonton juga konten lain di channel ini. Walaupun sama-sama channel ini, jangan nonton ya. Kita ada perang juga di sini internal. Mantap. Ada versi ketua umum sama versi versi anggota gitu, ada di sini juga ya. Pokoknya ikuti terus Maling, subscribe, like dan share acara-acara konten-konten Maling. Kalau begitu saya Mamat Al-Katiri pamit. Mas Toto, terima kasih banyak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman.